Halo Bolo, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang pengalamanku selama jadi Kang Ojek Maxim dari tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan hari ini ya. Hari ini tanggal 26 Februari 2025. Nah, pengalaman yang selama ini aku dapatkan itu macam-macam Bolo. Macam-macam dari ada yang long trip dengan kondisi customer seperti itu, tengah malam juga ada gitu kan. Sudah aku ceritakan juga. Nah, sekarang aku mau bahas tentang customer yang lain. Yang ini justru mereka itu mostly ya, kebanyakan itu malah berbintang gitu kan, mempunyai tanda bintang, bisa menaikkan rating kita dan mereka punya tanda centang yang berarti pelanggan tetap Bolo. Ini beberapa gambarnya, gambar fotonya juga nanti ada videonya juga, video tentang ya yang kita bahas ini tentang si customer tersebut gitu kan. Nah, yang kita mulai dari yang ada di ini dulu Bolo, yang ada di taksi driver dalam waktu dekat ini. Jadi ada di dalam daftar orderan sini masih ada gitu kan, di daftar riwayatnya Bolo. Sebentar, nah kita aktifkan dulu filter, aku coba ini dulu. Nah, kita cek lagi di aplikasi, kita di manakah. Nah, ini filter backku masih masih belum ditampilkan ya, maksudnya masih dihilangkan oleh Maxim, entah ini terkait UN itu kemarin atau bagaimana belum tahu, tapi pihak kantor tadi memberikan respon bahwa sedang dalam proses gitu kan. Ya aku jawab, oke Mas, siap, santai saja gitu kan. Nah, dan di order selesaikan ini otomatis, nah ini masih sama dengan yang kemarin ya Bolo ya. Karena aku hari ini dan kemarin ya, kemarin setelah dari kantor itu paginya dapat orderan bawen, kemudian siangnya ke kantor dan tidak ada auto masuk dan ternyata posisinya fitur backnya dihilangkan, dimatikan oleh pihak Maxim. Itu aku tidak on bid Bolo. Aku tidak mencari orderan, bahkan termasuk delivery sekalipun aku tidak cocol, tidak ambil. Ya tujuannya bukan apa-apa, biar jelas dulu gitu kan. Kalau memang Maxim menghendaki seperti ini ya itu hak Maxim ya, selaku operator gitu kan. Itu hak mereka. Tapi yang aku mau sebenarnya adalah fair aja gitu loh. Memang kalau kalau ada masalah dengan customer yang mana, dan seperti apa, dan harus jelas customernya yang mana. Karena customer di Salatiga itu, maaf-maaf kata, fakta di lapangan itu ya luar biasa Bolo. Luar biasanya bukan luar biasa baik, tapi luar biasa tidak baik kalau menurutku. Ini fakta di lapangan loh ya. Contoh kasus yang terdekat adalah kemarin yang begitu aku sampai di lokasi itu jam 9.27, orderan masuk itu, kemudian jam jam 9.27 malam itu aku screenshot orderannya dan itu dari customer yang punya tanda bintang dan pelanggan tetap. Kemudian jam 9.35 sampai di titik lokasi penjemputan, padahal itu posisi hujan gerimis, itu dibatalkan. Ini customer seperti itu Bolo. Jadi dari pengamatanku selama ini, jadi nanti aku tampilkan beberapa contoh lain dari customer yang berbintang dan pelanggan tetap itu, bahwa kelakuannya itu seperti itu gitu loh. Fakta di lapangan Bolo. Jadi sangat ironis bila nanti ternyata yang memberikan UN itu adalah customer dengan rating seperti itu. Maksudnya dia pelanggan tetap dan bisa memberikan bintang, kemudian dialah yang mengakibatkan filter tarifku itu menjadi backnya dihilangkan Bolo gitu kan. Itu sangat tidak adil bagi driver sepertiku. Nah, tapi pihak kantor belum membuka. Maksudnya ini siapa, CS yang mana gitu kan. Padahal tanggal 24 kemarin aku kan punya orderan itu sehari
Dimulai dari mana sebentar, aku lihat dulu. Ini yang 25. Ini tanggal 25. Oke, kita coba lihat cek yang 27 ya, boleh ya. Tanggal 24-nya maksudnya kok 27 sih. Ingatnya angka 27. Jam 9.27 melulu. Nah, ini bolo. Ini mulai tanggal 24 jam 6.32. Nah, per ini aku hari itu punya orderan itu jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orderan bolo. 8 orderan ini 8 orderan ya, betul ya bolo ya. Oke. Betul 8 orderan. Ya, 8 orderan. Nah, sementara kalau dari 8 orderan pihak kantor tak tanyain siapa orangnya, tidak mau membuka dan hanya suruh mengingat-ingat. Nah, masa iya aku harus berprasangka buruk kepada 8 orang customer ini, kan nggak lucu bolo. Gitu kan? Nanti kalau misalnya aku menyampaikan si A si B, ya itu subjektif juga gitu kan. Menurutku ini benar-benar nggak fair dan nggak masuk akal lah menurutku ya. Oke, kita kembali ke fokus, kembali ke permasalahan awal. Bahwasanya aku mau kasih contoh tentang tingkah laku customer yang mereka punya bintang, tanda bintang, dan merupakan pelanggan tetap loh. Nah, karena tadi di order diselesaikan itu riwayatnya hanya untuk 3 hari terakhir, bolo. Kita cek di sini di statistik, kemudian orderan per tanggalnya ini, bolo. Nah, ini 30 hari terakhir. Nah, ini untuk contoh yang paling mudah ya, bolo ya. Nah, ini yang aku ingat betul permasalahannya dengan si customer tersebut itu adalah, sebentar, aku carikan dulu. Sabar. Oke, di manakah kamu? Oke, kita lihat dulu, bolo. Nah, ini bolo. Ini adalah orderan pada jam 6.25, orderan masuk ya. Order dari tanggal 19 bulan 2, bulan Februari pada pukul 6.25. Dengan titik penjemputan adalah Wood Art Custom, daerah Dukuh, Jalan Abioso, Dukuh Salatiga. Kemudian tujuan Taman Kelinci. Taman Kelinci dengan argo 9.800. 9.800 argonya, bolo. Kemudian ini merupakan penugasan otomatis. Potongannya 1.470, otomatis penghasilanku setelah dipotong komisi adalah 8.330, bolo. Ini penugasan otomatis. Kemudian kita lihat di feedback. Oh, tidak ada, bukan feedback, bolo. Jadi, aduh, hilang ya. Jadi posisinya, bolo, waktu itu di chatnya itu, maksudnya aku chat si customer bahwasanya ditunggu sebentar ya kak, gitu kan. Jadi aku ngechat halo, kemudian ditunggu sebentar ya kak, gitu. Nah, setelah itu si customer membalas bahwasanya jangan lama ya, gitu kan. Nah, dari jawaban itu aja aku sudah, loh kok gini, gitu kan. Jadi penjelasannya si customer tersebut adalah posisinya dia berbintang, kemudian dia pelanggan tetap. Nah, aku chat seperti itu, kemudian dia balasannya itu ya menurutku sih tidak wajar, gitu kan. Tidak wajarnya adalah kalau customer lain itu biasanya misalnya kita halo, dia akan menjawab dengan halo dulu, gitu kan. Terus kemudian aku memberikan penjelasan, kak ini begini, maksudnya ditunggu dulu, gitu. Sebenarnya aku nggak chat pun nggak apa-apa, karena kan tapi itu kan aku berusaha membuka dialog, gitu kan, membuka dialog lewat chat dulu, gitu kan, ditunggu sebentar. Nah, padahal titik jemputnya itu kan kalau kita lihat tadi, aduh, harus membuka sini lagi ya. Kita lihat lagi, titik jemputnya itu bukan 1 kilo, bolo.
dari penugasan auto ini. Sebentar, aduh, takut salah ngomong aku. Biar ada datanya gitu loh maksudnya. Oke, mungkin di 7 hari terakhir ya, biar mudah. Sebentar, bolo. Na 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 na. Na 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 na. Aduh, nggak keluar juga ini untuk 7 hari, harus 30 hari. 30 hari. Kemudian kita lihat ketiga, kedua, ketiga ya, langsung ketiga mungkin. Jangan kuripan. Taman Kelinci, mana tadi? Taman Kelinci bolo. Jangan kau benci aku dan dia, bukan ku sengaja membalas sakit padamu. Oh, ini dia bolo. Nah, jadi 100 perjalanan 4,77 km bolo. Dan gitu kan, menuju penjemputan ini kurang lebih 1 kilo lebih lah gitu kan bolo. Yang ya kurang lebihnya 1 kilo, cuman sesuai standarnya di Maxim itu bahwasanya kan karena titik jemputnya nggak di sebelahnya bolo, itu kan butuh waktu untuk menuju lokasi itu gitu kan. Nah kemudian aku sampai di lokasi dan setelah ketemu itu ternyata si customer itu sudah siap dengan helm dan tidak sesuai di titik itu, tapi agak maju sedikit sekitar 50-an meter bolo. Nah kemudian aku tanya gitu kan, Maxim ya bu gitu kan, ya gitu kan. Nah kemudian dia aku tanya lagi, bu mau lewat mana bu yang paling dekat? Lewat sana aja gitu kan. Jawabannya itu sudah ketus bolo, lewat sana aja gitu kan, seolah-olah ya meremehkan itu tadi gitu kan. Dan ya sudah bu, monggo mau langsung naik atau saya putar dulu aja gitu kan. Jadi sudah dari romannya itu memang sudah nggak friendly gitu bolo. Padahal dia pelanggan tetap dan berbintang gitu kan. Nah ini kan padahal kita ini mendapatkan penugasan otomatis, bukan kita nyocol orderan, itu bukan gitu. Tapi fakta di lapangan pelanggan tetap itu di Salatiga itu malah yaitu sok yes seperti itu bolo. Nah kemudian setelah perjalanan itu karena itu jam pagi ya bolo, jam 6.25 itu jam sibuk, otomatis kan ramai kendaraan itu, ramai, dan tentu saja aku tetap berhati-hati sih. Kalau dari mimik dia kan maunya cepet gitu kan, gitu. Meskipun aku nggak tanya karena dari awal sudah nggak nyaman dulu untuk ditanya, aku tidak tanya mau jalan cepat atau pelan gitu kan. Tapi ya aku cenderung mengikuti saja karena itu jam sibuk, takutnya terlambat ya. Aku berusaha untuk sebaik-baiknya gitu loh, tidak terlalu lambat gitu kan, karena takutnya kalau terlalu lambat nanti dia marah gitu kan. Kelihatannya dia terburu-buru gitu. Aku agak cepat juga, dan alhamdulillah meskipun rame lancar gitu, aku tetap hati-hati bolo gitu kan. Dan orderan ini selesai jam 6.40 bolo. Jadi ini butuh waktu 15 menit ya untuk jarak tempuh 4,77 km ini bolo. Nah, yang tidak mengenakkan dari customer ini menurutku bolo, jadi begitu sampai di titik Taman Kelinci ini, ternyata si ibu tadi tujuannya bukan di situ, tapi tujuannya di Pemandian Muncul bolo. Nah ini kan sudah satu kesalahan di ibu itu, gitu kan? Dengan orderan yang dia di titik Taman Kelinci itu, dia ternyata tujuan akhir sebenarnya itu ini ke Pemandian Muncul, dan itu tarifnya jelas lebih mahal gitu kan, jelas maksudnya bertambah gitu loh. Nah lalu si ibu itu gini berkeras itu loh, tanya aja sama ojek Maxim lainnya, saya biasa kok gitu, nanti uangnya tak tambahin loh. Kalau masalah uang ditambahin itu nggak masalah, memang itu sudah kewajibannya karena rutenya lebih jauh gitu kan. Tapi kan kita bekerjanya itu dengan sistem bolo. Kita bekerja dengan sistem yang bahwasanya titik jemput di sini, titik pengantaran nanti, titik tujuannya di sini gitu loh bolo. Nah terus kemudian si ibu itu masih ngeyel, ya udah itu diselesaikan dulu di sini. Baik bu gitu kan, tak ikutin aja. Nah setelah itu
akhirnya orderan aku selesaikan di situ. Agak maju sedikit sih. Itu karena posisinya kan sambil jalan. Sambil jalan itu agak maju sedikit dari titik yang Taman Kelinci itu. Lalu aku sambil jalan karena ibunya itu dengan sok yesnya itu tadi memaksakan bahwasanya saya biasa begitu. Nanti sampai nganu tak tambahin gitu kan. Nah, begitu ini order tak selesaikan. Jadi yang ngajarin itu malah customernya itu tadi. Ini diselesaikan di sini dulu. Nanti saya anterin saya sampai sana, nanti tak tambahin gitu kan. Oke, nggak masalah gitu kan. Cuman ya itu tadi aku bilang, Bu, kita itu kerjanya itu dengan sistem, Bu. Kalau dipantau sistem, saya menurunkan penumpang tidak sesuai, saya yang dianggap pelanggaran, Bu. Dikira saya yang melanggar gitu kan. Nah, itu ibunya ya seperti itu. Dan setelah sampai di tujuan akhirnya itu dimuncul itu, si ibunya itu ngasih uang 15.000. Jadi awalnya tadi kan cuma 10.000, ngasih uang 15.000. Dan menurutku Bolo, yang kurang mengenakan itu dia ngasih dengan tangan kiri Bolo. Gitu kan? Dengan tangan kiri, dan ya karena aku waktu itu tetap, jadi kalau aku ke customer itu selalu berpikirnya positive thinking gitu kan. Seburuk apapun customer, aku berusaha untuk positive thinking. Kecuali memang keadaannya nggak memungkinkan untuk positive thinking, ya aku baru deh. Aku to the point gitu kan. Nah itu aku masih positive thinking. Nah giliran dia ngasih uang 15.000 itu dengan tangan kiri Bolo. Dengan tangan kiri, kemudian ya aku nerima seperti biasa, tak terima dengan tangan kanan. Tapi setelah nerima itu aku gelo Bolo. Aku menyesal itu. Loh, kok aku terlalu baik ya? Kenapa kok tak terima dengan tangan kanan? Harusnya kan tak terima dengan tangan kiri, orang dia tadi ngasihnya dengan tangan kiri Bolo. Nah, gitu toh. Nah, ini kan ini pengalaman realistis yang masih ada di daftar orderan sini Bolo. Jadi dia nitiknya dari Abioso Dugo ini ke Taman Kelinci. Tapi padahal titik akhir sebenarnya itu dimuncul Bolo. Itu jaraknya masih berapa ratus kilometer, berapa ratus meter atau berapa kilo itu aku kurang paham. Cuman tadi aku sudah coba cek itu argonya itu seharusnya menjadi sekitar 12.000 berapa gitu Bolo. Nah, sebenarnya kalau kondisi normal dan dia memang orang baik itu malah itu kalau bisa komunikasi baik, maksudnya orangnya bisa diajak ngobrol gitu, malah itu jadinya jadi poin buat dia gitu loh. Nah, sebenarnya kalau dengan cara begini, yang rugi bukan aku, dia sendiri gitu menurutku. Karena apa? Meskipun dia bayar 15.000, tapi image dia jadi jelek. Jadi jelek Bola. Maksudnya jelek di mata driver sepertiku, gitu kan. Orang ini tidak menghargai orang gitu loh. Nah, kemudian ini aku bukakan screenshotanku Bola. Screenshotanku ketika aku menyelesaikan order itu. Nah, ini Bola. Ini aku share di grup WA driver Maxim Salatiga ya Bolo. Jadi aku langsung saja begini. CS sing sok yes. Sing sok yes. Apike dingenekke iki lho. Dingenekke iki Bolo. Apakah Anda setuju gitu kan? Jadi langsung di bawah itu memberi penilaian buruk, pelanggan kasar. Terus aku juga jangan menugaskan saya pada order dari pelanggan ini. Nah, aku tambah keterangan, tidak menghormati dan menghargai driver, membayar dengan tangan kiri. Ini kan jelas tidak manusiawi ya, Bolo. Terlalu merendahkan itu loh. Ya kalau menurutku pribadi nih, ini opiniku pribadi. Kalau lu anggap tukang ojek itu rendah di matamu gitu kan, di matamu gitu kan. Ya kenapa kamu nggak naik motor sendiri aja? Nggak usah naik kang ojek gitu kan. Nah, kemudian di waktu berikutnya itu aku di chat grup WA sesama driver ini, aku menambahkan ini 2 bulan mainan aplikasi taksi driver. 2 bulanan main aplikasi taksi driver. Terlalu sering ketemu CS rewel dan sok yes. Justru dari yang punya tanda ini, yaitu tanda centang Bolo. Nah, sementara si ibu yang tadi, seingatku punya tanda centang dan punya tanda bintang gitu loh Bolo. Nah, justru dari tanya seperti ini. Mungkin dia lupa bahwa dia juga manusia biasa yang banyak salah dan lupa. Nah, ini Bolo. Nah, ini yang
beberapa waktu yang lalu ya, yang terbaru ya kemarin itu yang sampai titik lokasi dibatalkan. Nah, ada juga ini customer berbintang juga Bolo. Nah, ini karena waktunya sudah beberapa waktu yang lalu, tapi aku masih punya riwayatnya. Ini aku screenshot Bolo. Nah, ini juga obrolan dari di grup. Ini aku waktu itu backku masih hidup ya, karena matinya kan baru kemarin dan hari ini. Nah, ini pelanggan dengan titik jemput warung anggur Joglo Salatiga. Kemudian dia punya tanda bintang dan centang ini Bolo. Jadi dia pelanggan tetap. Nah, kasusku dengan pelanggan ini seperti ini Bolo. Nah, ini adalah order tanggal 23 Januari 2025 jam 16.34. Penugasan otomatis Bolo. Ya kan? Coba diingat tanggal 23 Januari 2025. Karena habis ini aku tampilin fotonya, maksudnya sama enggak gitu kan. Foto orderannya gitu kan. Jadi posisinya ini aku setelah dapat auto ke Bergas, ke Randu Gunting Bolo. Kemudian pulangnya dari Bergas itu aku kembali ke Salatiga. Itu lewat sekitar jalan ini. Kemudian ada HP ku bunyi, ada penugasan otomatis menuju warung maksudnya dengan titik jemput warung anggur Joglo Salatiga ini dengan titik pengiriman toko murah daerah Kutowinangun Kidul Jalan Buk Suling ini Bolo. Jadi orderan itu masuk, pertamanya yang keluar bukan langsung 3 seperti ini Bolo, bukan bolak-balik seperti ini, warung anggur, toko murah, kemudian warung anggur lagi, bukan. Tetapi orderan yang masuk itu cuman warung anggur Joglo Salatiga menuju toko murah. Tarifnya nggak sampai 22.300, mungkin hanya 10.000 atau berapa. Aku lupa. Nah, kemudian aku cari di titik penjemputan Bolo. Penjemputannya di mana ini gitu kan? Warung anggur Joglo Salatiga. Otomatis aku klik mapnya. Klik mapnya itu ternyata aku sudah agak jauh dari lokasi itu Bolo. Akhirnya aku kembali lagi menuju lokasi itu, menuju lokasi yang sesuai dengan map. Nah, setelah sampai di titik lokasi sesuai map itu, ternyata itu nggak sesuai Bolo. Jadi alamat si customer ini, ya titik jemput customer ini bukan sesuai di warung anggur Joglo Salatiga itu, tetapi di depannya lagi. Nah, untungnya belajar dari beberapa pengalaman itu aku begitu memang sudah sampai di titik, aku klik sudah tiba. Sudah tiba di lokasi itu Bolo. Nah, kalau sudah tiba itu otomatis kan kalau memang itu nanti orderannya benar-benar real, nyata, itu nanti setelah 5 menit pertama customer itu kalau misalnya nggak keluar sampai 5 menit pertama, itu nanti kalau ternyata ada orangnya itu nanti bisa kena cas tambahan Bolo. Kena cas tambahan per menitnya Rp500. Nah, ini nanti juga masuknya ke Maxim juga 15% Bolo gitu kan. Masuknya ke driver ya itu gitu kan. Nah, kemudian setelah sampai di warung mapnya warung anggur Joglo Salatiga ini ternyata si customer itu beda tempat gitu, beda tempat dengan yang itu, dan aku harus muter dulu nyari dulu Bolo, nyari dulu dan akhirnya ketemu, tapi posisinya aku sudah menggeser, sudah tiba Bolo. Then kemudian setelah itu setelah ketemu dengan customernya itu yang keluar waktu itu mbak-mbak gitu kan, mbak-mbak. Kemudian saya pikir mbaknya ini mau ngojek gitu kan, orderan bag untuk diantarkan ke toko murah Jalan Buk Suling ini. Di benakku pertamanya gitu. Nah, tapi setelah sampai lokasi mbaknya bilang, Mas nanti nganter barang ini bisa nggak ya? Muat nih. Lah aku bilang, lah kira-kira muat nggak mbak gitu kan? Nah, barangnya itu seperti ini Bolo. Nah, barangnya seperti ini. Na 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 na. Bayangkan Bolo. Nah, ini 26 Februari. Nah, ini kok jamnya 13.04 ya. Ini aku tadi screenshotan. Tadi tanggal
Tanggalnya tanggal 23 ya Bolo ya, tanggal orderan ya Bolo. Mana tadi? Bentar, dari salah. Tanggal 26 Februari 13.10. Jam 13.10, bener ya? Oke, kita lihat dulu. Ini tanggal 23 Januari 2025. Nah, kemudian tadi di sini, tapi aku masih ingat betul ini apa? Orderannya ini, barangnya itu ini yang dari warung anggur Joglo itu. Jadi ini ada 4 kardus Bolo. 4 kardus, satu besar ini, yang besar kayak energen ini 2, yang di sini sama yang di bawah sini, sama yang di bawah kardus yang kecil ini. Jadi ada 4 kardus ini. Nah kemudian gitu kan. Jadi dia ordernya baik, ordernya penumpang, tapi ngirim barang sebanyak ini Bolo. Nah ngirim barang sebanyak ini aku juga, nah terus maunya bagaimana gitu kan. Nah aku sendiri kan karena yang penting sudah ketemu dulu, terus aku cek dulu, nah maunya bagaimana gitu kan. Maunya dia tetap order pakai ini gitu kan. Oke, berarti nggak di cancel. Nah aku tunggu dulu. Nah kemudian setelah itu rutenya berubah. Jadi nanti aku ngirim barang ini dulu ke Jalan Bu Suling itu, minta uang sama yang punya toko itu, baru diantar balik ke lokasi ini, warung anggur ini tadi Bolo. Nah setelah itu entah suaminya entah pacarnya atau apa itu keluar gitu kan, dia bantuin untuk natain ini kardus yang warna hijau ini, gentle gen ini, ditumbuk ke energen sini Bolo, ditumbuk ke sini, terus dikasih talinya itu dari karet. Nah itu aku cuma di situ cuma nunggu gitu kan. Nah setelah itu, nah itu karena proses yang seperti ini, akhirnya dia kena cas 2.500 itu. Dan yang tidak enaknya juga lagi nanti sampai di toko murahnya itu Bolo. Itu aku harus ngangkatin barang ini dari luar ke dalam toko. Ini luar biasa Bolo. Jadi tukang ojek dijadikan babrune gitu kan. Jadi pembantunya suruh angkat-angkat gitu kan. Di tokonya masih dikerjain seperti itu Bolo. Nah setelah itu pun kan jadi tadi kesepakatannya dengan si CS tadi, nanti ke sana nunggu uangnya dulu gitu kan. Nah di toko pun dikerjain sama itu. Selain harus angkat-angkat itu sama yang punya toko itu bilang gini, lah kertasnya mana? Maksudnya kertas apa ya Pak gitu kan? Ya kertas ini rinciannya gini. Waduh, saya enggak diberi gitu kan. Ini harganya berapa? Saya tidak diberi Pak gitu kan. Nah terus dia pun dengan gayanya gitu kan, dengan gayanya kan, wah saya juga nggak tahu Mas, orang saya juga nggak minta orderan ini. Lah saya juga nggak tahu Pak. Nah, terus maunya bagaimana gitu kan? Ya monggo terserah kan, saya kan tadi yang nyuruh bawa masuk ke sini bapak gitu kan. Ya monggo maunya bapak gimana gitu kan. Terus akhirnya dihitungkan, dikasih duit Bolo. Kemudian si CS tadi itu chat uangnya sekian ratus ribu gitu kan. Lalu uangnya itu tak bungkus plastik karena hujannya udah agak reda, tak bungkus plastikku yang ini apa buat bungkus HP tadi gitu kan. Nah setelah itu baru aku all the way balik ke lokasinya yang tadi, yang warung Joglo Anggur itu. Nah di situ pun dalam perjalanannya pulang itu baru si CS ngechat ini harga-harganya gitu. Ya aku bilang bahasanya, wah saya sudah on the way pulang Mbak, untuk hal itu silakan WA langsung saja ke orangnya gitu kan. Nah setelah itu setelah sampai warung Joglo Anggur lagi baru dibayar, dan rinciannya seperti yang itu tadi 22.000 berapa itu tadi. Nah itu mungkin loh ya, mungkin si customer juga agak kesal, tadinya mau ngirit gitu kan, mau ngirit dengan uang mungkin sekitar 10.000 saja, malah kenanya 22.500 Bol. Tapi pengalaman juga nggak enak sih menurutku. Ya bayangkan orderan baik tapi suruh membawa seperti itu. Suruh membawa barang seperti itu, pas sampai lokasi tujuan pun di situ masih menjadi kuli Bolo. Kita harus ngangkati 4 kardus itu ke tempat, ke dalam tokonya orang si toko murah ini
gitu loh, Jalan Buk Suling ini gitu loh. Nah, orderan seperti ini kan seharusnya masuknya ke car delivery gitu loh. Ya toh, harusnya gitu kan. Nah, setelah itu pun setelah orderan selesai ini, penugasan otomatis ini aku selesaikan, aku kasih ulasan juga gitu kan. Ini harusnya masuknya ke car delivery dan nggak pantas lah gitu kan. Nggak pantas untuk dijalankan oleh baik. Kemudian juga sebenarnya aku memang penasaran itu kan, penasaran dengan orderan dari warung anggur ini karena terlalu sering aku melihat itu beberapa kali hampir setiap hari ada orderan dari warung ini menuju toko murah ini loh. Gitu loh. Nah, aku penasaran sebenarnya orderan apa itu loh. Kok baik, tapi kenapa pulang pergi gitu loh. Maksudnya ke sana terus ke sini lagi. Dan fakta di lapangan ternyata isinya seperti ini, Bolo. Ya, dia kirim barang. Nah, ini seperti ini kan. Ini yang depan, Bolo. Lah nanti di belakang aku duduk itu nanti ada energen tadi yang besar sama ini. Sama apa? Yang biru ini loh, Bolo. Nah, itu. Nah, untung sempat juga aku foto ini. Jadi aku punya. Nah, yang belakang ini energen sama yang biru itu. Ini ditumpuk bola. Nah, sengaja aku foto buat ya ini termasuk buat cerita seperti ini. Nah, ini cerita yang nggak enak juga kan, gitu. Tapi ini fakta di lapangan dan ini customer dengan ini ya peringkatnya dia pelanggan tetap dan punya bintang. Jadi fakta di lapangan seperti itu, Bolo. Kemudian aku punya satu lagi, Bolo. Satu lagi ini customer. Nah, ini sebenarnya video, tapi aku screenshot, maksudnya aku rekam layar lagi, Bolo. Jadi nanti biar gambarnya itu nggak terlalu jelas, tapi tetap aku putarkan, Bolo. Nah, seperti ini. Nah, sebentar. Penjelasannya seperti ini, Bolo. Jadi ada orderan dari customer, dari pelanggan yang punya tanda yang sama, Bolo. Punya tanda yang sama, dia punya bintang dan bisa menaikkan rating kita. Kemudian pelanggan tetap juga. Dan itu adalah orderan baik, Bolo. Orderan baik itu pun penugasan otomatis. Gitu kan? Penugasan otomatis. Jadi bukan dari daftar lelangan, bukan dari daftar orderan atau nyocol, tapi itu adalah penugasan otomatis, Bolo. Nah, sampai di lokasi. Dan ini adalah yang di dalam video ini orderan kedua, Bolo. Jadi ini orderan keduanya. Orderan pertamanya ternyata pelakunya sama, gitu kan? Maksudnya orangnya yang sama dengan cara yang sama, Bolo. Dengan cara yang sama yaitu ini ibu dan anak, gitu kan? Ibu dan anak itu dalam satu boncengan, Bolo. Jadi penumpangnya itu dua, ibu dan anaknya. Sementara anaknya itu udah gede secara fisik loh ya. Anaknya perempuan secara fisik sudah gede. Ngakunya dia kelas 1 SMP. Anaknya itu. Nah, ini video ini cuman sekilas gambaran bahwasanya sebesar apa sih anaknya itu gitu kan. Biar bolo-bolo yang menyimak video ini paham. Nah, ini kita lihat, Bolo ya. Nah, seperti ini. Nah, ini, Bolo. Lihat. Ini yang depan ini anaknya. Kemudian yang belakang ini yang pakai kerudung ini ibunya, Bolo. Jadi anaknya sudah gede ini, sebesar ini. Nah, kita ulang dari awal ya, Bolo ya. Ini hanya beberapa detik sih karena aku juga jaga-jaga nanti kalau ketahuan waktu ambil videonya. Nah, coba kita play lagi. Nah, lihat. Nah, ini yang jalan di belakang motor ini. Nah, ini anaknya. Kemudian yang belakang ini ibunya, Bolo. Nah, orderan ini juga luar biasa ini. Dan ini adalah orderan auto kedua. Orderan auto kedua yang kita tidak kalau driver maksimum siap itu kalau menolak bisa kena pelanggaran, Bolo. Nah, ini cerita yang orderan kedua ini aku ingat waktunya itu maghrib, sekitar maghrib atau habis maghrib itu dari Jalan Nakula Sadewa itu dengan titik tujuan itu dua. Karena aku tidak punya screenshotnya
di daftar ordernya juga sudah ketimpa ya, karena dia hanya maksimal di 30 hari Bolo. Tapi aku ingat betul bahwa dia berbintang dan pelanggan tetap. Kemudian Bolo, posisinya dia itu order 1 itu menuju 2 titik tujuan. 2 titik tujuan, yaitu tujuan pertama ke ada baru ini. Jadi ke ATM-nya ada baru ini. Kemudian titik keduanya ke Niki Baru. Sama-sama Jalan Jenderal Sudirman, Bro. Nah, pengalaman kedua auto ini hanya membuktikan bahwa kalau kita memberikan penilaian kepada Maxim itu belum tentu 100% langsung direspon oleh pihak Maxim, Bro. Sebagai driver loh ya. Karena faktanya ini aku mendapatkan orderan dari orang ini yang kedua kalinya dan ini penugasan otomatis. Dan pada saat penugasan pertama dulu itu aku sudah menolak untuk menerima, maksudnya sudah memberikan penilaian agar tidak menugaskan pelanggan ini pada saya lagi. Seperti yang tadi, jangan berikan penugasan dari pelanggan ini kepada saya lagi gitu kan. Nah, kemudian posisinya ini sekarang cerita yang pertama kalinya dapat customer ini ya, yang ibu dan anak ini tadi. Jadi Bolo bisa membayangkan itu. Jadi kita bertiga, anaknya di tengah, anak segede itu, perempuan lagi, ya kan? Sementara ibunya di belakang dengan berkerudung. Ya terlepas dari apapun lah. Cuman kalau menurut itu sangat tidak etis dan tidak nyaman gitu kan. Aku sebagai driver yang merasakan sendiri tidak nyaman gitu kan. Yang lebih berbahaya selain untuk faktor keselamatan adalah ini. Sekarang itu kan modelnya e-tilang ya Bolo. Jadi ada CCTV jalan itu loh. Nah itu kalau ke-record sama CCTV jalan itu yang rugi kan drivernya, tukang ojeknya. Itu kalau kena pelanggaran. Padahal ini kemauan customer bukan kemauan driver. Nah yang lebih parah itu malah yang pertama Bolo. Yang pertama itu yang lebih parah adalah customer yang sama ini, yang ibu dan anak ini, dengan 1, 2, 3, 4 titik tujuan Bolo. Luar biasa itu. Jadi ngandok gini ibu dan anak gitu kan. Kemudian dengan 4 tujuan. Luar biasa itu, ngeri banget itu. Dan aku ingat itu kejadian pagi-pagi. Mungkin sekira 5:30 apa, pokoknya itu hari-hari libur ya, hari kalau nggak Sabtu Minggu tapi hari libur, jadi arus jalannya nggak terlalu ramai Bolo. Nah ini orderannya itu dari Dukuh ke Pancasila dulu, ke ATM yang di SPBU, kemudian ke Indomaret, setelah Indomaret ke lapangan Pancasila, setelah itu baru ke sana daerah Isep Bolo, Jalan Fatmawati itu Bolo. Jadi harus muter-muter itu ke 4 titik itu dengan boncengan 3 Bolo. Luar biasa ini. Ya gimana ya? Kalau Kang Ojek yang suka aji mumpung mungkin asik ya, mungkin gitu kan. Wah, dapat gandok 3 gitu kan. Yang paling mepet anaknya yang nggak kecil lagi lah, udah segitu gedenya gitu kan. Aturan itu dia order 2 bag atau minimal itu ya 1 kar gitu loh. 1 kar karena selisih harganya pun nggak banyak. Dan ini adalah customer dengan tanda bintang dan tanda centang, pelanggan tetap Bolo. Jadi fakta di lapangan ini baru beberapa contoh kasus yang aku hadapi secara real Bolo. Jadi bukan rekayasa atau aku menjelek-jelekan customer berbintang dan bercentang ya, pelanggan tetap di Salatiga Bolo. Tapi ini cerita faktanya bahwa kenyataannya faktanya customernya itu ngeri-ngeri Bolo. Ngeri-ngeri ya karena seperti itulah. Ini dulu yang bisa aku share karena ternyata sudah lama banget, ini sudah 39 menit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sedang mainan aplikasi ini dan menjadi bahan wacana tersendiri bagi teman-teman yang mau terjun di dunia perojekan online ya Bolo ya, bahwa tidak seindah yang kita perkirakan, bahwa tidak semanis yang kita bayangkan gitu kan, dan bahwasanya ya yang paling penting adalah pesanku menjadi tukang ojek itu bukan tujuan hidup Bolo.
tetapi pilihan untuk menyambung membiayai kehidupan ini gitu kan. Karena bagaimanapun zaman sekarang kita makan butuh beli dan belinya pakai uang gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya uang sama sekali kan juga mau beli makanan bagaimana? Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Kita sambung lagi nanti di kesempatan lain. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Minimal kita masih diberi hidup sampai dengan detik ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bolo dan sampai ketemu lagi.